sini, saya akan menjelaskan macam-macam kelenjar endokrin pada tubuh manusia, beserta letaknya dan fungsinya. Yang pertama, ada kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Kelenjar ini terdapat di dalam otak, tepatnya ada di bawah hipotalamus. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi lainnya. Yang kedua, ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid atau gondok terletak di bagian bawah leher dekat cakun. Salah satu bagian tubuh yang memiliki peran penting adalah kelenjar tiroid. Kelenjar ini merupakan produsen sekaligus tempat penyimpanan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh kita, termasuk detak jantung. Kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid terletak di bagian bawah leher. Yang ketiga, ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di bagian bawah kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Yang keempat, ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di atas organ ginjal dan terdiri dari dua bagian, yang luar dan medula, dan korteks luar dan medula dalam. Yang pertama, korteks menghasilkan glukokortikoid dan mineral kortikoid. Kedua, ada medula yang menghasilkan non-adrenalin yang merupakan salah satu neurotransmitter atau hormon fight or flight. Yang kelima, ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di dekat lambung. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Hormon insulin akan mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Yang keenam, ada kelenjar gonad. Gonad atau kelenjar seks atau kelenjar reproduksi adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Dalam betina, dari spesies sel-sel reproduksi adalah sel telur, dan pada jantan, sel-sel reproduksi adalah sperma. Fungsi kelenjar gonad adalah menghasilkan hormon. Fungsi kelenjar gonad adalah menghasilkan hormon seks, testis, yaitu menghasilkan hormon pria testosteron yang memberikan karakter pria seperti jenggot, otot, dan lainnya. Yang ketujuh, ada kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Salah satu tugas penting kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Terima kasih. Di sini, saya akan menjelaskan soal nomor 1B, yaitu mekanisme kerja hormon dari kelenjar tiroid. Dalam skala normal, kelenjar tiroid membutuhkan yodium untuk mensekresikan hormon tiroid. Yodium tersebut dibutuhkan sebagai bahan dasar untuk membuat hormon tiroid. Tubuh memiliki mekanisme untuk menyesuaikan kadar hormon tiroid dalam tubuh. Awalnya, hipotalamus akan menghasilkan tirotropin releasing hormone yang akan merangsang kelenjar hipofisis atau pituitari.
untuk mengeluarkan thyroid stimulating hormone atau TSH. Thyroid stimulating hormone atau TSH berfungsi untuk menstimulasi kelenjar tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid dalam darah. Menjaga keseimbangan hormon tiroid dalam tubuh itu penting dilakukan. Keadaan di mana tubuh tidak memiliki cukup hormon tiroid disebut dengan hipotiroid. Sedangkan keadaan di mana tubuh memiliki banyak hormon tiroid disebut dengan hipertiroid. Terdapat dua hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid, yaitu triodotironin atau T3 dan tiroksin atau T4. Terima kasih.